Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, jumpa lagi dalam saluran pendidikan kewarganegaraan yang akan membahas tema-tema PowerPoint yang bersumber dari berbagai sumber yang telah saya dapatkan. Salah satunya kita akan membahas pada pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas mitigasi bencana yang ini materi untuk kelas 11 SMA untuk materi geografi. Nah, Bapak mengucapkan terima kasih karena PowerPoint ini didapatkan dari Universitas Negeri Padang. Bapak akan mengupas dan membahas materi ini. Baik, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca doa sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Baik, anak-anakku, sekarang kita akan sebelum membahas pesan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, pada masa pandemi ini kalian harus senantiasa menjaga protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker ya, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan setelah kalian melakukan kontak sosial. Dan tak lupa juga Bapak selalu mengingatkan kalian untuk selalu mengerjakan tugas pada masa pandemi ini, karena tugas itu jangan sampai ditunda, karena tugas itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari apabila kalian banyak menunda. Ingat, profesional seorang pelajar adalah belajar. Baik, anak-anakku yang berbahagia, sekarang kita akan langsung membahas materi mitigasi bencana. Dipersiapkan buku dan ballpoint dan catat poin-poin yang pentingnya. Baik, anak-anakku, inilah indikator yang harus kalian kuasai pada pembelajaran mitigasi bencana ini. Silakan kalian pahami. Oke. Nah, ini adalah indikatornya. Baik. Nah, sekarang kita akan langsung aja membahas tentang pengertian dulu definisi bencana, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampaknya psikologisnya kepada manusia itu sendiri. Baik, itulah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai tentang definisi bencana. Anak-anakku yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang memiliki dua jalur, yaitu jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia itu cukup komplit loh. Jadi logikanya seperti ini. Apabila dilalui oleh sirkum pegunungan muda ini, maka negara tersebut akan berisiko akan berdampak terhadap bencana alam berupa gunung meletus atau gempa bumi dan sebagainya. Indonesia itu bisa dikatakan dilalui oleh dua jalur. Tadi Bapak katakan Sirkum Pasifik, yaitu yang melingkar, sehingga sering juga disebut the Ring of Pacific ya, atau the Ring of Fire, lingkaran api. Adapun Sirkum Mediterania itu yang berasal dari benua Afrika yang memanjang sampai ke Eropa, masuk ke Asia, lalu masuk ke Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi Indonesia itu lengkap pada dua sirkum pegunungan muda yang masuk ke wilayah Indonesia. Beda lagi dengan di kawasan seperti di Jepang. Jepang itu cuma satu sirkum, yaitu Sirkum Pasifik, sehingga Jepang itu sering dikenal dengan the Four of Roses, 4 bencana wilayah di Jepang. Baik, anak-anakku, nah inilah yang mengakibatkan Indonesia selain negara yang memiliki alam yang begitu indah, tapi di balik itu semua ada juga hal-hal yang mengancam dalam kehidupan, khususnya di kepulauan Indonesia pada umumnya. Jadi yang daerahnya masih aman, yang terbebas dari gempa adalah Kalimantan. Baik,
Anak-anakku, sekarang kita akan membahas jenis-jenis bencana alam. Bencana alam yang pertama adalah disebabkan oleh dinamika litosfer. Jadi litosfer itu adalah kulit bumi lapisan atas. Nah ini ya, biasanya ini litosfer, nanti kita akan bahas contohnya seperti apa. Ada juga yang disebabkan oleh hidrosfer, itu oleh air. Air itu kan ada air di permukaan bumi, itu kan ada dua, air di laut dan air yang ada di darat. Dan berikutnya adalah bencana alam yang disebabkan oleh dinamika atmosfer. Atmosfer itu seperti gejala-gejala cuaca dan iklim. Nah, seperti itu, seperti angin, terus seperti awan, terus seperti badai dan sebagainya. Baik, kita lanjut anakku. Nah, ini ada bencana alam yang diakibatkan oleh litosfer, misalnya letusan gunung api, tanah longsor, gempa bumi. Nah, ini. Nah, dalam lapisan ini yang dikenal dalam ininya adalah tenaga endogen ya. Tenaga pembentuk muka bumi, yaitu tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam perut bumi, yang mana akan menghasilkan sebuah pergerakan magma ke atas permukaan bumi itu maka disebut dengan vulkanologi atau vulkanik atau gempa gunung berapi. Jadi gunung berapi itu diakibatkan oleh tenaga endogen. Adapun tanah longsor itu biasanya diakibatkan dari salah satu contohnya adalah aktivitas manusia yang mengunuli tanah atau hutan, tanahnya menjadi air yang masuk ke dalam tanah itu tidak terikat, jadi langsung aja masuk ke tanah sehingga tanah menjadi jenuh, maka akan terjadilah tanah longsor seperti itu. Gempa bumi, nah gempa bumi juga sama, ini diakibatkan dari bergeraknya lapisan litosfer atau ini ya lapisan kulit bumi yang bergetar bagaikan gelombang, maka akan menghasilkan gelombang yang disebut dengan gelombang itu adalah gempa bumi seperti itu. Baik, anak-anakku, sekarang kita lanjut. Nah, bencana yang diakibatkan oleh tsunami, hidrosfer itu adalah banjir dan tsunami ya. Nah, banjir ini berarti oleh air. Nah, air ini berarti tadi bisa diakibatkan baik oleh alam, bisa juga banjir ini diakibatkan oleh manusia. Nah, manusia yang faktor utama dalam terjadinya banjir. Contohnya di daerah kawasan di Bandung Selatan, di daerah Dayakolot itu sering terjadi banjir. Karena apa? Karena ada sesuatu masalah, yaitu air yang mengalir itu tidak bisa dikatakan mengalami penghambatan karena tingkat dari sedimentasi yang cukup tinggi dari Citarum, sehingga air itu meluap kemana-mana, sehingga terjadilah banjir ya, di daerah Dayakolot seperti itu. Dan sekarang ini sudah ada solusi-solusi yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat berbagai macam seperti waduk buatan atau danau buatan, atau membuat pendalaman kembali kedalaman Sungai Citarum. Itu adalah solusi untuk mengatasi banjir. Ada juga yang tsunami ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, misalnya ada gunung meletus di dalam permukaan laut, itu bisa mengakibatkan tsunami. Contohnya terjadi di Gunung Krakatau, itu akibat dari bergeraknya letusan dari Gunung Krakatau. Adapun juga bisa karena tsunami ini diakibatkan oleh sebuah pergerakan lempeng kulit bumi yang di bawah laut atau gempa di bawah laut, itu sama bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Contohnya yang di Aceh seperti itu, tahun 2001 kalau nggak salah, itu terjadinya tsunami itu karena bergeraknya lapisan kulit bumi yang ada di bawah laut. Atau tsunami juga bisa diakibatkan dari ledakan bom di bawah laut, itu bisa terjadi tsunami. Nah, jadi banyak sekali faktor yang bisa mengakibatkan terjadi tsunami. Baik, berikutnya kita akan bahas bencana alam yang diakibatkan oleh atmosfer ya. Ini yang tadi Bapak katakan. Itu yang pertama adalah badai tropis. Ini berarti yang di atas permukaan bumi ya. Seperti badai tropis. Nah, ini badai tropis ini akan menghasilkan sebuah siklon ya. Perputaran angin yang sangat dahsyat, ini akan menghasilkan tornado. Nah, tornado ini biasanya terjadi di
badai tropis ini, mohon maaf ya, badai tropis ini terjadi di daerah tropis, sehingga mengakibatkan uh, seperti yang terjadi di Filipina, itu yang mengakibatkan kerugian bagi manusia. Kekeringan itu karena curah hujan yang kurang. Nah, curah hujan yang kurang juga sama akan mengakibatkan tanah menjadi retak-retak sehingga lahan pertanian tidak bisa berfungsi. Nah, itu seperti itu. Dan tornado juga sama, ini masih konteksnya dengan angin ya. Angin yang cukup dahsyat yang mengakibatkan terjadinya angin yang menerpa yang ada di muka bumi, sehingga ini bisa mengakibatkan kerugian juga bagi manusia. Ini tornado ini contohnya ini terjadi di kawasan Amerika Serikat. Nah, yang berikutnya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga bisa diakibatkan oleh manusia, dan kemudian ditiup oleh angin, dan ditambah lagi dengan curah hujan yang sangat jarang, maka akan terciptalah kebakaran hutan yang sangat dahsyat. Nah, itulah salah satu bencana alam akibat lapisan atau dinamika atmosfer. Oke, berikutnya adalah siklus penanggulangan bencana. Ada beberapa tahapan yang kita adik-adik harus pahami. Yang pertama adalah tahap pra bencana, tahap tangga darurat, dan tahap pasca bencana. Oke, masing-masing adik-adik harus tahu ya. Oke, manajemen bencana alam itu yang pertama adalah kesiapan, tanggap darurat, pencegahan dan mitigasi, dan pemulihan. Itu adalah beberapa yang harus dilakukan apabila kita menghadapi sebuah bencana, ya seperti itu. Oke, nah ini bencana. Oke, ya. Oke, sekarang kita bahas apa arti dari mitigasi. Adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik untuk melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, itu mitigasi ya, jadi mengurangi risiko bencana. Nah, seperti itu. Adapun yang berikutnya adalah adaptasi bencana, adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus bencana alam yang nyata, yang diharapkan tidak ada dampak-dampak yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang memberi manfaat. Adaptasi bencana, ya seperti itu. Seperti yang terjadi di Citarum, di daerah-daerah kolot banjir, maka diciptakanlah kanal-kanal buatan berupa danau-danau buatan untuk penampungan apabila terjadi debit air yang cukup tinggi, bisa ditampung melalui danau-danau tersebut. Baik, nah sekarang kita akan gambarkan persebaran daerah rawan bencana di Indonesia. Nah, apabila kita lihat, nampaknya untuk wilayah Kalimantan, itu khususnya wilayah Kalimantan yang terkena bisa dikatakan rawan bencana, itu ada Kalimantan dengan perbatasan wilayah Malaysia ya. Sementara yang ke bawah itu nampaknya tidak terkena bencana, dampak bencana seperti itu dari gambar tersebut. Dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke Papua, sampai ke Ambon, itu semuanya adalah daerah-daerah yang mempunyai rawan gempa bumi seperti itu. Jadi bisa dikatakan daerah Kalimantan adalah daerah yang paling aman untuk gempa bumi. Tapi sekarang ini apa yang terjadi? Kalimantan sekarang ini wilayahnya menjadi daerah banjir, kawasannya kawasan banjir, ya pernah terjadi banjir. Nah, ini berarti kategorinya oleh kategori bencananya bencana hidrosfer ya, bencana banjir itu. Oke. Nah, berikutnya ini adalah sebuah daerah rawan bencana yang ada di Sumatera Barat ya. Bisa kita lihat ini yang berwarna merah dan berwarna kuning, ini mempunyai arti dan simbol-simbolnya. Sementara untuk wilayah Jawa Barat itu khususnya daerah rawan bencana itu ada bencana bisa disebabkan oleh bencana hidrosfer yaitu banjir, bisa juga longsor, bisa juga gempa bumi. Karena di Jawa Barat itu khususnya untuk di daerah Bandung dan sekitarnya itu sangat rawan sekali bencana. Bisa bencananya oleh gempa gunung Tangkuban Parahu atau gunung-gunung Merapi yang ada di sekitar Jawa Barat, itu bisa terjadi gempa. Bisa juga dengan gugusan lapisan tektonik lempeng ya, atau yang ada di daerah
Padalarang, Cimahi, terus Lembang, itu yang dikenal dengan patahan Lembang, itu adalah berisiko untuk terjadi gempa bumi ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai khususnya warga Jawa Barat itu harus senantiasa melakukan antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, nah sekarang usaha untuk mengurangi resiko bencana alam salah satunya adalah membuat peta resiko bencana. Nah, jadi membuat semacam tempat-tempat yang aman apabila terjadi bencana, maka di situ ada membuat sistem, yaitu petanya bagaimana misalkan di daerah yang terjadi, contoh di daerah Pangandaran, itu daerah yang memiliki tsunami, pada dampak tsunami dulu, maka dibuatlah semacam peta untuk pelarian atau arah untuk mencari tempat yang lebih aman, seperti itu. Dan masih banyak lagi pembuatan semacam peta-peta risiko bencana, misalkan khususnya yang ada di sekarang ini yang diterapkan oleh sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah aman bencana ya. Seperti sekolah aman bencana itu berarti harus mengenali diri sekolah, potensi-potensi bencana alamnya seperti apa, maka harus membuat semacam peta atau bagaimana untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Contohnya yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Bandung Barat seperti daerah Ngamprah, daerah Padalarang, itu adalah jalur patahan Lembang, berarti harus membuat sebuah simulasi atau mitigasi untuk penanganan bencana alam apabila terjadi gempa seperti itu. Ada juga sistem peringatan dini bencana alam. Nah, itu biasanya ini oleh pihak departemen terkait, ada semacam seismograf. Seismograf itu adalah alat pengukur gempa bumi yang akan dilihat oleh amplitudenya nanti berapa, skala Richter yang dihasilkan oleh getaran tersebut, apakah berisiko terjadi gempa bumi atau berisiko terjadi tsunami, itu ada alatnya ya. Itu biasanya ditanam baik di tanah ataupun di laut-laut sekitar yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah solusi yang berikutnya untuk mengurangi bencana, yaitu simulasi bencana. Contohnya yang dilakukan oleh sekarang ini sekolah-sekolah yang berada di lingkungan rawan bencana itu harus membuat simulasi bencana. Bagaimana misalkan kalau terjadinya banjir di sekolah tersebut, bagaimana cara untuk penanganan terhadap siswa untuk supaya selamat. Misalkan daerah sekolah yang dekat dengan daerah gunung berapi, itu harus membuat simulasi bencana juga, itu sangat penting. Ataupun di daerah yang rawan gempa bumi, itu harus sama membuat simulasi bencana untuk mengurangi resiko korban, terutama korban materi dan korban nyawa yang lebih penting ya, seperti itu. Baik, nah itulah gambaran usaha untuk mengurangi resiko bencana alam atau solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya bencana alam. Nah, berikut ini adalah badan yang secara khusus untuk menanggulangi bencana, itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disingkat dengan BNPB. Ada juga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, ini yang disingkat dengan PMBG. Ya, ini adalah instansi pemerintah yang secara khusus untuk mengatasi atau penanggulangan bencana alam yang terjadi di tanah air kita yang sangat kita cintai. Baik, terima kasih. Demikianlah pembahasan tentang mitigasi bencana. Kita harapkan senantiasa Indonesia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, senantiasa aman, adil, sentosa. Demikianlah penjabaran atau kesimpulan benang merah yang Bapak jabarkan. Pendidikan adalah jembatan masa depan, ciptakanlah masa depan oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.